Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 1 Pendahuluan Xin Faxiang Sutra Teratai Episode 7 Ajaran Jingsi yang jernih dari Sutra Teratai. Waktu berlalu bagaikan pesawat terbang, berlalu dengan sangat cepat. Maka sering dikatakan kepada semua orang, kita harus menggenggam setiap menit dan detik. Selanjutnya kita harus membahas Sutra Teratai. Sutra Teratai adalah sebuah kitab sutra kendaraan besar. Akan tetapi pada era Buddha, beliau harus membabarkan selama 7 tahun. Terlebih lagi ketika Buddha mengucapkan satu kata dengan lembut, beliau mampu mencakup segala sesuatu di dunia ini. Kita sebagai makhluk awam untuk menjelaskan kalimat ini, mungkin kita memerlukan waktu yang sangat panjang. Sehingga kita harus berusaha untuk menggenggam waktu, memasukkan intisari ajaran Sutra Teratai ke dalam diri kita, agar semua orang dapat menghayati semangat Buddha dalam membabarkan Sutra Teratai. Ajaran Jingsi adalah giat mempraktekkan jalan kebenaran. Mazhab suci adalah jalan bodhisattva di dunia. Ajaran Jingsi kita pada dasarnya memiliki semangat seperti apa? Yaitu ajaran Jingsi yang jernih dari Sutra Teratai. Kriya Jingsi, tempat pelatihan Jingsi kita. Sejak awal, kita pelatihan ke dalam ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Pelatihan keluar, cinta kasih, welas asih, sukacita, keseimbangan batin, ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Batin kita harus sangat jernih, tenang sampai kondisi seperti apa? Kondisi batin tenang dan hening, bahkan maksud kita bukan untuk melatih diri sendiri dan mendapat manfaat bagi diri sendiri, melainkan melatih diri untuk memberikan kebaikan terhadap diri sendiri. Bukan hanya demikian saja. Pada tahun 1966, yaitu tahun ke-55 dalam penanggalan Republik Tiongkok. Dimulai pada tahun itu, kita mendirikan perkumpulan amal suci, yang mana juga merupakan sebuah harapan agar dapat membawa semangat Buddha ke dunia ini. Walaupun tujuannya adalah untuk membimbing semua makhluk dan menyelamatkan semua makhluk hidup, namun jumlah makhluk hidup yang begitu banyak dan penderitaan yang dialami setiap orang berbeda-beda. Tidak hanya manusia menderita dengan cara yang berbeda, terlebih lagi di masa mendatang juga masih sangat panjang. Generasi mendatang, hati manusia dan kondisi kehidupan terus mengalami perubahan yang tanpa henti. Oleh karena itu, Buddha lebih dari 2000 tahun lalu mulai membabarkan Dharma, juga adalah untuk masa itu hingga ke masa mendatang. Di alam semesta yang tak terbatas ini, perubahan kondisi kehidupan pada kehidupan manusia, agar manusia dapat memahami bahwa penderitaan akan semakin banyak di masa mendatang. Sehingga yang ingin Buddha sampaikan sejak awal adalah untuk mengungkapkan harapan mendasarnya, yaitu beliau memulainya dengan sutra Avatamsaka untuk berbagi tentang kondisi batinnya ataupun kondisi spiritualnya. Namun orang-orang tidak mampu memahaminya, karena bahkan para dewa juga tidak dapat memahaminya, terlebih lagi manusia awam pada umumnya. Oleh karena itu, Buddha kemudian memutuskan untuk mengajarkan ajaran yang dapat dipahami oleh semua makhluk hidup. Itulah yang disebut dengan agama. Buddha membabarkan ajarannya dimulai dari agama, agar manusia dapat memahami hukum sebab akibat. Buddha menggunakan waktu yang sangat panjang untuk membabarkan sutra agama. Tetapi apakah semua makhluk benar-benar bisa memahaminya? Sesungguhnya itu juga bukanlah hal yang mudah. Namun waktu tidak bisa menunggu siapapun. Maka Buddha mulai memasuki masa pengajaran Vaipulya. Secara perlahan menuntun orang-orang yang memiliki akar kebijaksanaan lebih tajam untuk menyadari ketidakkekalan dunia. Setelah memahami bahwa hidup ini tidak kekal, mereka kemudian dibimbing masuk ke dalam prajna.
agar setiap orang dapat membuka pintu kebijaksanaan, membebaskan hati dari rintangan materi, dari keterikatan emosi, baik terhadap benda, perasaan, cinta, maupun nafsu keinginan. Semuanya disingkirkan sepenuhnya. Inilah makna yang terkandung di dalam prajna. Agar hati setiap orang tidak memiliki keterikatan, tidak terbelenggu oleh perasaan, cinta ataupun benda. Namun, apakah berarti segalanya menjadi hampa sepenuhnya? Tidaklah demikian. Karena untuk benar-benar mencapai keadaan tanpa keterikatan, seseorang harus memahami dan menembus sepenuhnya hukum sebab dan akibat. Sejak masa Avatamsaka, Buddha sudah berada dalam keadaan suci tanpa noda, dalam kondisi batin yang tenang dan hening. Namun makhluk hidup tidak mampu langsung memahami dan menyelami keadaan seperti itu. Dalam ajaran Avatamsaka, Dharma itu amat luas dan tanpa batas. Bagaimana mungkin manusia awam dapat menampung keluasan tanpa batas dan kondisi yang tenang dan hening itu? Tidak mungkin. Karena itu Buddha terlebih dahulu menuntun semua orang untuk memahami hukum sebab akibat. Tetapi makhluk hidup setelah memahami itu seringkali menjadi terikat pada perbuatan. Terus memikirkan bagaimana cara menimbun kebajikan. Walaupun tahu karma ini benih sebab karma, semua makhluk mengalami penderitaan karena menciptakan benih karma, makanya mendapatkan buah penderitaan. Kita semua tahu bahwa setiap orang mengalami penderitaan, tetapi tidak tahu apa benih sebab karma. Hanya ketika kita sedang menderita, barulah kita mulai berpikir, bagaimana cara menghindari bencana dan terbebas dari kesulitan. Maka orang pun mulai mengejar-ngejar pahala, mengejar untuk menghindari bencana dan penderitaan. Tetapi apakah benar-benar mungkin? Jika ingin menghindari bencana dan terbebas dari penderitaan, kita harus kembali ke akar permasalahan. Memahami mengapa kita bisa mendatangkan begitu banyak penderitaan. Jadi kalau hanya sekedar mengatakan prajna, sebagian orang bisa terjebak pada pandangan kosong. Kalau terjebak pada kekosongan, maka akan menolak hukum sebab akibat. Itu jelas tidak benar. Karena itu Buddha segera mengajarkan bahwa di dalam kekosongan masih ada keberadaan menakjubkan. Yang disebut itu adalah benih karma. Itu sebabnya Sutra Teratai disebut sebagai ajaran yang sempurna. Ia tidak melekat pada keberadaan, juga tidak melekat pada kekosongan. Di dalam kekosongan ada keberadaan menakjubkan. Karena itu hati kita harus kembali pada kondisi batin tenang dan hening. Kita harus selalu merenung dalam keheningan, menenangkan diri untuk memikirkan mengapa kondisi batin kita bisa menjadi begitu rumit. Satu kalimat dari Buddha seharusnya sudah cukup membuat kita tersadar dan memahami dengan jelas mengapa dalam kehidupan sehari-hari kita masih terus terhalang oleh berbagai penderitaan dan kekalutan batin. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh melatih diri. Kita perlu memahami kebenaran kekosongan sejati yang menakjubkan, kondisi batin yang tenang dan hening. Sungguh tidaklah mudah untuk mencapainya. Buddha masih perlu membimbing kita dengan berbagai perumpamaan dalam Sutra Teratai. Sebab kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan 5 kekeruhan. Maka Buddha dalam pengajaran sempurna tentang kekosongan sejati dan keberadaan menakjubkan menggunakan perumpamaan apa? Perumpamaan bunga teratai. Seperti bunga teratai yang tumbuh dalam lumpur, namun tidak tercemar oleh lumpur itu sendiri. Karena saat ini kita hidup di dalam zaman penuh kegelapan batin, dunia yang penuh 5 kekeruhan, maka kita belajar ajaran Buddha harus seperti bunga teratai, tumbuh di tengah kekeruhan namun tidak terpengaruh atau tercemar oleh lingkungan. Inilah arah yang harus kita tekuni dalam praktek kita. Meskipun Buddha telah mengajarkan bahwa pada dasarnya setiap insan memiliki hakikat murni dan setara dengan Buddha, akan tetapi sejak waktu yang tidak berawal, kita dari kehidupan ke kehidupan berputar dalam 6 alam samsara.
Sepanjang siklus berkelanjutan ini, kita terus memupuk kebiasaan buruk kita. Maka kita setiap orang memiliki noda batin dan kebiasaan buruk bawaan. Oleh karena itu, di dunia ini, meskipun kita mau melakukan pelatihan diri, membangun ikrar dan membangkitkan tekad, baik sebagai umat perumah tangga maupun sebagai insan monastik, kebiasaan buruk ini belum tentu bisa hilang begitu saja. Oleh karena itu, Buddha pun mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh melenyapkan kekeruhan dalam hati kita. Sejak zaman Buddha hingga masa sekarang, bahkan di masa mendatang, dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, kita terus bertumimba lahir dalam 6 alam kehidupan. Kebiasaan buruk pun makin lama makin banyak. Lantas apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita tahu di masa lalu belum tentu kita tidak berjodoh bertemu dengan ajaran Buddha. Jadi meskipun sudah bertemu, kebiasaan buruk kita masih belum lenyap. Masih terus tercemar di dalam dunia penuh kekeruhan. Sehingga kebiasaan buruk kita sangat banyak. Kita sekarang karena sudah berjodoh di dalam satu ladang pelatihan yang sama. Ladang pelatihan ini bernama Jingsi. Bahkan kondisi kita semua inginkan adalah kondisi batin yang tenang dan hening. Kita di dalam ladang pelatihan Jingsi harus memikul silsilah dharma kita. Meskipun kita berada di dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan, kita harus seperti bunga teratai yang tumbuh di lumpur namun tidak ternoda. Artinya adalah hati kita jangan membiarkan kondisi kehidupan di dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan ini mencemari kita. Sudah tahu kita memiliki kebiasaan bawaan. Kita tidak bisa terus menunggu lagi. Masih ada waktu berapa lama yang membuat kita bisa memasuki pengajaran sempurna. Jadi sekarang kita mulai. Kita segera dalam kehidupan sehari-hari, dalam kondisi kehidupan kita. Kita masih ada kebiasaan buruk apa yang belum dilenyapkan? Kita harus segera menggenggam waktu. Di saat kita sekarang, ajaran Jingsi yang jernih dari Sutra Teratai, jalan Bodhisattva dari insan suci. Kita bukan ingin memberi manfaat pada diri sendiri. Kita masih harus merekrut lebih banyak orang. Semua orang bersama-sama membuat dunia jahat kita yang penuh kekeruhan ini bisa bertambah 1 orang masuk ke dalam pintu Ceci. Ceci mesti harus ada cinta kasih, belas kasih, sukacita, keseimbangan batin. Buddha mau mengajari ajaran Bodhisattva, mau mengajari kita masuk ke jalan Bodhisattva. Mesti harus ada cinta kasih, belas kasih, sukacita, keseimbangan batin. Pelatihan ke dalam adalah keyakinan, kesungguhan, ketulusan, dan kebenaran. Pelatihan keluar adalah cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin. Cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin adalah jalan Bodhisattva. Meski kita melatih diri, kita juga perlu menapaki jalan Bodhisattva. Meski kita sendiri mau mengikis kebiasaan buruk, kita juga harus demi orang di dunia ini membangkitkan tekad. Saat ini jumlah manusia zaman sekarang dibandingkan era masa Buddha bertambah sangat banyak. Zaman Buddha hanya ada 200 juta lebih penduduk. Kita saat ini ada 7 miliar orang. Asalkan terpikir nafas orang-orang mendekati 7 miliar orang. Saat bernafas menghembuskan nafasnya. Coba pikirkan, lihat cuacanya. Udara sudah tercemar, apalagi nafsu keinginan manusia tidak berhenti. Industri dunia terus berkembang, mengejar nafsu keinginan. Dunia seperti ini coba kalian pikirkan. Bumi tercemar, udara tercemar, hati manusia juga tercemar. Adalah begitu parah. Oleh karena itu, kita mesti harus membangkitkan ikrar agung. Kita harus masuk ke tengah orang banyak. Kita harus memperluas, membimbing para makhluk, agar para makhluk setiap orang dapat memahami Buddha datang ke dunia, agar setiap orang bisa bertemu Buddha Dharma, mengenal Buddha Dharma. Oleh karena itu, kita mesti harus masuk ke tengah orang banyak, menapaki jalan Bodhisattva. Saudara sekalian, ajaran Jingsi adalah giat mempraktekkan jalan kebenaran. Mazhab suci adalah jalan Bodhisattva di dunia.
Ini kita berada di ladang pelatihan. Kita semuanya perlu memiliki arah tujuan yang sama, memiliki tekad hati yang sama. Makanya niat hati ini kita perlu selalu waspada. Batin kita perlu selalu senantiasa memiliki batin ajaran Cingsi yang jernih dari Sutra Teratai. Dan ketika berada di tengah orang banyak, kita perlu menapaki jalan Bodhisattva. Para hadirin, sangat diharapkan bahwa kalian Bodhisattva yang memasuki ke tengah orang banyak dan memasuki dunia. Kita harus demi dunia ini untuk membuka sebuah jalan. Jalan Bodhisattva yang besar dan lurus. Jalan pencerahan yang besar dan lurus adalah sebuah jalan Bodhisattva. Kita setiap orang memiliki tanggung jawab. Kita setiap orang harus memikul tanggung jawab ini. Makanya saat kita berinteraksi dengan para perumah tangga, sangat diharapkan bisa menarik banyak orang, supaya semua orang bisa mengenal satu sama lain. Makanya Sutra Teratai sebenarnya sangatlah panjang, karena kita perlu untuk beradaptasi dengan era modern, dan juga harus beradaptasi dengan ruang saat ini. Dan juga perlu beradaptasi dengan hubungan antar sesama. Hal ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Buddha lebih dari 2000 tahun yang lalu. 200 juta penduduk dunia dengan populasi hampir 7 miliar. Kompleksitas antar manusia ini benar-benar jaraknya sangat jauh. Namun jika kita mendapatkan lebih banyak orang untuk mengenal Sutra Teratai yang menakjubkan, batin semua orang bisa berada dalam dunia jahat dengan 5 kekeruhan tanpa ternoda. Jika bisa demikian, yakin dunia ini, masyarakat, batin manusia pasti bisa tersucikan. Jika hati manusia tersucikan, ini merupakan cara yang paling baik menghilangkan bencana. Sehingga Bodhisattva sekalian, kita tidak berperhitungan dengan dunia, tetapi perhitungan dengan manusia. Terlebih harus menyatu dengan prinsip kebenaran untuk menapaki jalan Bodhisattva. Sehingga berharap semua orang mulai dari hari ini kita harus kembali menghapus kebiasaan dan pikiran buruk. Kita harus bertekad melenyapkannya. Ingatlah, batin kita harus dengan ajaran Cingsi yang jernih dari Sutra Teratai. Kita harus menjalani jalan Bodhisattva dari insan suci. Sehingga ajaran Cingsi adalah giat mempraktekkan jalan kebenaran. Maksab suci adalah jalan Bodhisattva di dunia. Berharap membentangkan jalan dengan Sutra Teratai. Kita harus bagaimana memasuki inti sari dari Sutra Teratai. Berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati. Cảm ơn